Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang dikategorikan pengalaman mistik, atau orang menyebutnya ada yang pengalaman gaib atau yang lain. Tergantung belief sistem pikiran, tergantung orang itu dilahirkan di lingkungan apa, apakah lingkungannya mistik, lingkungannya tradisi, lingkungannya tradisional, pedesaan, perkotaan, atau lingkungan rasional atau yang terlalu banyak logika. Jadi pengalamannya akan berbeda-beda. Garis tangan simian, garis tangan lurus seperti yang saya miliki adalah termasuk genetik, yaitu dari kakek nenek semua garis tangannya seperti ini. Namun saya akan menceritakan mungkin juga teman-teman yang mengalaminya pemilik garis tangan mata dewa atau mata gaib, atau juga yang memiliki tapak darah atau garis intuisinya mungkin ada pengalaman yang sama. Ceritanya seperti ini. Yang saya ingat dari kecil, saya memang dilahirkan di lingkungan pedesaan yang mistik. Dari kakek nenek adalah penyembuh tradisional atau pengobat, dan juga saya sering melayani ayah untuk melakukan pengobatan tradisional, mencarikan jamu di tegalan, mencarikan daun-daun untuk pengobatan. Jadi pengalaman mistiknya waktu yang saya ingat, yang pertama adalah pernah beberapa kali, bahkan sering, kira-kira kelas 5 ke bawah, mungkin kelas 5 SD, kelas 4, kelas 3 waktu itu sering seperti masuk ke alam yang berbeda. Orang menyebutnya mungkin alam gaib. Pada waktu itu saya sering duduk di batu yang agak datar dengan saudara-saudara misan masih kecil-kecil. Lalu saya seperti entah di mana mendapatkan sebuah password kata-kata. Tiba-tiba alam menjadi berubah kuning, tidak ada matahari seperti sore hari, pohon seperti kuning, dan masih di tempatnya sama tapi agak berbeda situasinya, warna alamnya berbeda, dan lingkungan itu sangat nyaman. Nah, pada saat saya duduk di batu itu, saudara saya akan mencari saya kemanapun hilang sehingga dia pulang sendiri. Ini daerahnya di Tegalan atau di pedalaman. Sampai dia sore, sampai setengah hari saya pulang, lalu dia akan bertanya kemana. Saya bilang saya masuk ke tempat raksasa. Itu saya bohongin agar dia tidak bisa bertanya terus. Dan dimensi yang saya masuki mungkin dimensi paling kasar dari tempat-tempat dimensi yang lain, karena saya merasakan hanya beberapa detik saja di tempat itu, tapi saya sudah dicari itu selama setengah hari di dimensi manusia. Jadi ada beberapa teman yang hilang ke alam gaib itu, dia juga merasakan baru 5 menit saja di alam itu, tapi sudah hilang 3 hari di alam manusia. Itu perbedaan dimensi yang karena di alam manusia menggunakan perhitungan matahari, sedangkan di sana tidak ada hari, tidak ada siang dan malam. Mungkin agak lama siang dan malamnya sehingga terasa sebentar. Itu pengalaman masuk ke alam yang tidak saya kenali atau waktu itu tidak saya mengerti karena masih kecil. Lalu juga sering saya berpergian ke hutan, dan sampai di hutan alamnya juga berubah, dan sering saya melihat bau-bau, mendengar atau merasakan bau masakan atau yang lainnya. Dan setelah saya diceritakan oleh orang tua tentang alam-alam itu, setelah sekelas-kelas lebih tinggi lagi, baru paham apa yang saya alami. Mengenai mimpi, sering merasa bermimpi berada di tempat asing. Lalu di kemudian hari, entah beberapa bulan kembali, saya benar-benar menemukan tempat itu ada, seperti tempat persembahyangan, tempat air, tempat air terjun atau air yang tidak ada orang yang tahu. Tiba-tiba pernah masuk ke alam mimpi. Jadi itu entah sempat selaras dengan energi alam atau mungkin hanya sekedar dejavu, tetapi itu nyata saya rasakan, karena delusi dalam perspektif mistik itu ada realitasnya sendiri. Delusi itu merasakan sesuatu yang tidak ada,
tetapi orang tersebut merasakan benar-benar ada. Delusi adalah sesuatu yang tidak ada dirasakan ada. Dalam beberapa kasus, hal itu memang benar-benar ada. Perbedaan delusi dan ilusi. Ilusi itu benar-benar tidak ada secara kenyataan maupun tidak nyata, itu memang ilusi. Tapi kalau delusi, sesuatu yang diyakini bisa menjadi ada. Itulah kenapa keyakinan itu ada yang merasakan realitasnya, ada juga yang tidak. Jadi jika orang luar, mungkin bule, diceritakan mistik karena dia tidak di dunia itu, dia tidak akan melihatnya dan tidak akan merasakannya dan menganggapnya tidak ada, dan dia juga tidak melihat realitasnya. Tapi kalau dunia timur yang percaya akan adanya itu, diceritakan hal-hal mistik karena dia percaya, maka dia akan mengalaminya hal itu. Itulah uniknya pikiran manusia. Jadi sama dengan dunia magic atau dunia ilmu hitam. Saat di sana memanfaatkan belief sistem pikiran atau semacam keyakinan, sehingga ilmu hitam itu sebagian besar hanya bisa menyakiti orang yang sekeyakinan. Jika untuk menyakiti orang bule, orang luar, mungkin tidak bisa karena tidak sekeyakinan. Tetapi jika mereka diarahkan, disugesti untuk diceritakan hal-hal bukti-bukti tentang adanya ilmu hitam, maka dia juga bisa kena. Pengalaman lainnya adalah saya menghindar menjadi penyembuh tradisional karena saya sudah berada di pikiran modern. Lalu tapi tidak bisa menghindar. Selalu saja orang yang datang untuk berobat, tetapi saya mengarahkannya ke dunia logis dan mengeimbangi dengan hipnotis dan hipnoterapi, dan juga tidak mengesampingkan teknik-teknik tradisional, sehingga terjadilah saya menjadi healer atau penyembuh, menggabungkan energi semesta tradisional dan juga modern. Garis simian jika di latar belakangi oleh keluarga tradisional, mungkin juga akan senang religius, mistik, dan gaib. Saya dari kecil senang membaca buku dan juga senang yang berbau-bau mistik, sehingga saya menjelajahi dunia-dunia mistik dari kecil dan membaca berbagai macam buku yang membahas tentang mistik, baik buku-buku luar maupun buku-buku yang lokal. Sehingga juga saya mempelajari berbagai macam teknik wisada, teknik mistik tradisional maupun modern. Pengalaman yang lain adalah pada saat saya terkadang, tapi tidak bisa diminta, terkadang ada bayangan dalam pikiran sesuatu hal-hal yang terjadi, tapi itu sangat jarang terjadi. Seperti contohnya akan terjadi sesuatu tiba-tiba masuk ke alam, terkelebat dalam pikiran, tapi itu jarang terjadi dan susah sekali mengamatinya. Dan yang paling sering adalah jika fokus pada sesuatu, rumah seseorang, terkadang terlihat benda-benda unik di tempat itu, terutama berupa senjata. Namun sekali lagi itu masih dianalisa karena sulit membedakan mana khayalan, imajinasi, dan mana pesan-pesan dari semesta atau bawah sadar. Bagi yang memiliki garis-garis gaib, garis-garis yang dikategorikan seperti simian, mata dewa, garis gaib, intuisi, tapak darah, belajar mengamati, mengolah rasa, olah pikiran, imajinasi, dan menganalisa mana yang khayalan, mana pesan-pesan dari pikiran bawah sadar. Biasanya intuisi yang pertama muncul, itulah yang benar. Kalau kita makin fokus, maka akan semakin banyak khayalan yang muncul, sehingga kita prediksi bisa menjadi salah. Bayangan, gambaran, atau video yang melintas di dalam pikiran kita itu pada saat fokus pada mendeteksi sesuatu biasanya hanya sebentar saja, sehingga sangat sulit untuk mengamatinya. Diperlukan ketelitian dan pengalaman dan jam terbang. Karena itu sangat sulit. Jika ada klien yang datang, jangan langsung memvonis apa yang dilihat di dalam pikir. Bisa saja itu salah. Perlu analisa lebih dalam lagi dengan cara bertanya langsung
dengan pertanyaan, bukan memvonis. Contoh, saya sering melihat orang yang datang, pasien yang datang, begitu saya pegang, lalu terlintas dalam pikiran dia menyimpan sebuah senjata di dalam kamarnya. Lalu saya tidak berani memvonis, tapi saya akan mengatakan dengan cara bertanya, apakah Anda menyimpan sebuah benda seperti ini, pedang di kamar warnanya ini dan ini? Jika dia mengiyakan, berarti benarlah apa yang saya lihat. Begitu cara mengujinya. Dan ternyata sebagian besar yang saya lihat dalam pikir itu ada dan benar-benar ada. Jadi ada juga yang tidak salah. Artinya itu berarti imajinasi atau hayalan yang saya salah diterjemahkan. Ada juga gambar-gambar yang terlihat itu harus diterjemahkan dulu. Artinya maknanya bukan seperti yang terlihat. Seperti contoh, saya langsung fokus pada sebuah foto seseorang, lalu melihat seperti bayangan di belakang kepalanya hitam. Jangan menerjemahkan bahwa dia itu sedang diganggu jin atau setan. Itu sebenarnya hawa panas tubuh yang menguap dari punggungnya, berarti dia sedang mengalami panas di dalam, yaitu menguap. Jika pikiran kita setan-setan saja, maka dia akan berbentuk seperti setan. Jadi mana hayalan, mana imajinasi, data dalam pikiran kita akan membentuk bayangan sesuai dengan data yang ada dalam diri kita. Bisa menjadi proyeksi terlihat di luar. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita bisa terproyeksikan keluar dan kita menganggapnya itu benar. Jadi itulah yang perlu analisa. Karena banyak yang menanyakan tentang garis lurus, penasaran, jadi mungkin saya akan bahas satu persatu sesuai dengan agar tidak bingung. Jadi masalah rezekinya saya akan bahas di video berbeda, masalah mistiknya di video berbeda, masalah jodohnya di video yang berbeda. Setelah saya amati dengan beberapa orang yang memiliki garis yang sama, entah tangan kiri atau kanan atau keduanya, dan itu pengalamannya mirip-mirip walaupun latarnya, backgroundnya berbeda. Ada yang mungkin punya leluhur penyembuh, tukang urut, dukun. Ada mungkin punya leluhurnya yang menjadi pemimpin adat. Ada juga yang menjadi tokoh-tokoh panutan di masyarakat di zaman dulu. Seperti istri saya, tangannya simian. Dia dulu kakeknya adalah seorang penyembuh hebat, seorang tukang urut yang hebat, tukang benari tulang zaman dulu. Dan sekarang benar-benar menjadi seorang tukang pijat. Dan entah dari mana mengikuti alur tangannya bekerja sendiri. Seperti orang yang tidak punya anak bisa hamil. Orang yang keseleo entah dari mana tanpa belajar sudah bisa. Dan karena zaman modern diimbangi dengan pengetahuan anatomi tubuh, sehingga dalam dunia penyembuhan menjadi lengkap medis non medis. Saya juga melengkapi dengan pengetahuan medis, sehingga ikut pelatihan dan kursus di medis, dan juga hipnoterapi mengenai keajaiban pikiran. Saya adalah trainer Mind Power. Kembali kepada simian. Bagi Anda yang memiliki garis ini, coba amati pengalaman-pengalaman gaib Anda dari kecil, atau mungkin yang tidak mengalami hal apapun dari kecil, itu mungkin adalah bagus juga. Jadi semua hal itu bagus, yang penting tidak merugikan orang dan bermanfaat bagi orang, setidaknya tidak mengganggu dan merugikan orang. Sebab ada juga yang memiliki disebutkan garis-garis mistik tidak mengalami hal-hal tersebut karena belief sistemnya tidak di sana. Bagi yang memiliki pengalaman didatangi orang tua dalam mimpi, didatangi orang yang sudah meninggal dalam mimpi, itu juga dialami garis-garis seperti ini. Itu sebenarnya rekaman-rekaman memori data-data dalam diri atau pikiran kita. Jika pemalu masa kecil seperti saya adalah orang yang minder, karena di kampung mandinya di tempat umum di sungai, saya tidak berani waktu itu.
Tetapi banyak orang yang pesimis akan masa depan saya karena saya seorang pemalu dan mungkin tidak akan menikah di kemudian hari. Ubahlah itu ke tempat lain, carilah pengembangan diri, carilah pengetahuan di luar sana. Maka akan berubah drastis 180 derajat. Saya mengalami perubahan setelah keluar dari zona dunia itu. Secara pribadi belajar terus dan belajar sehingga menjadi pribadi yang berani dan percaya diri dan berani ceramah keliling. Ya, kalau dulunya saya ngomong apalagi mandi tidak berani. Jadi itulah pengalaman tentang garis simian mengenai sifat karakter waktu kecil dan pengalaman gaib. Ada juga pengalaman yang lain, seorang penekun spiritual. Dulu saya pernah mengikuti kelompok-kelompok spiritual. Pada saat saya waktu itu ada ritual semacam menengadahkan tangan. Orang dari jauh katanya melihat garis saya menyala. Sejak saat itu saya dicari-cari. Kenapa? Karena tangan garis itu, simian itu katanya terlihat menyala. Saya sendiri tidak tahu dan itu sudah benar atau tidak, itu kata mereka. Dan dia mengatakan kamu akan menjadi pembaca nasib, akan menjadi penyembuh katanya. Zaman dulu saya belum menjadi terapis, tapi sekarang ternyata terbukti. Tapi kemungkinan itu karena hobi juga, karena garis ini juga punya hobi di healing, hobi mempelajari hal-hal mistik, gaib, dan penyembuhan. Sehingga ramalan orang itu benar nyata menjadi. Tapi jika tidak didukung oleh keinginan jadi si yang diramal, mungkin juga tidak akan terbukti. Dari berapa tahun, mungkin 7 tahunan pernah mengajar meditasi. Jadi pengalaman itu ternyata dialami teman-teman yang memiliki garis yang sama. Sehingga saya simpulkan kebanyakan pemilik garis tangan lurus mengalami kejadian-kejadian mistik di dalam hidupnya, terutama di masa kecilnya yang belum paham tentang hal itu. Bagi yang memiliki garis intuisi, garis simian, garis yang lain yang pernah saya sebutkan yang berhubungan dengan mistik, yang punya pengalaman, bisa inbox di fanpage Facebook. Atau yang punya pengalaman tentang pernikahan, perjodohannya, atau masalah yang lain. Masalah kesehatan nanti dibahas di video yang khusus. Terima kasih yang tetap setia. Ini untuk hiburan, pembaca garis tangan, dan jangan dipakai pedoman karena masa depan itu tidak pasti. Tetap berbuat baik, menolong orang, dan setidaknya tidak membuat orang lain sengsara.